Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastiani Ibrahim dari kelas akuntansi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu dulu apa itu fungsi linear. Nah, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam memecahkan dan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Yang perlu teman-teman ketahui yang bahwasanya di penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis itu terbagi atas 4 poin. Yang pertama ada fungsi permintaan, yang kedua ada fungsi penawaran, yang ketiga ada fungsi keseimbangan pasar, dan yang terakhir ada break even point atau yang disebut dengan BEP. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan saja. Nah, di fungsi permintaan di sini saya hanya akan menjelaskan 5 poin saja. Yang pertama itu ada definisi permintaan, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga ada kurva permintaan, yang keempat ada fungsi permintaan, ada fungsi kurva permintaan, dan yang kelima ada contoh soal. Definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada seorang pembeli di mana permintaan itu dilihat atau ditinjau dari sisi pembeli. Jadi yang meminta atau membeli produk itu adalah pembeli. Di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu adalah harga. Harga ini adalah faktor pertama atau faktor utama dari permintaan. Karena pertimbangan kita sebagai pembeli tentu saja akan dilihat terlebih dahulu adalah harganya. Walaupun ada barang yang kita sukai tapi harganya tidak sesuai, otomatis barang tersebut tidak bisa dimiliki. Yang kedua itu ada pendapatan. Nah, pendapatan itu sendiri, jika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka permintaan akan barang juga semakin tinggi. Yang ketiga itu ada selera konsumen. Nah, setiap orang itu kalau kita ketahui setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, semakin tinggi selera konsumen akan produk tersebut, maka semakin banyak juga permintaan akan produk tersebut. Yang keempat itu ada harga barang lain. Nah, di sini misalnya beli laptop Asus misalnya harganya 8 juta. Ternyata ada barang lain atau ada laptop dengan merek lain, itu misalnya merek Acer, itu harganya cuma 5 juta saja. Nah, perbandingan harga barang lain juga sangat mempengaruhi permintaan akan produk tersebut. Yang kelima itu ada perkiraan. Nah, perkiraan di sini yaitu perkiraan akan barang yang akan konsumen minta atau beli. Yang keenam yaitu jumlah penduduk. Nah,
Di sini semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga suatu produk yang akan diminta atau dikeluarkan. Kurva permintaan. Nah, di sini hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Itu maksudnya jika suatu barang itu naik maka otomatis orang yang membeli juga itu akan semakin sedikit pembelinya, karena mereka juga akan menyesuaikan dengan dana atau uang yang mereka punya. Dan sebaliknya jika harganya turun, maka semakin banyak juga permintaan yang akan konsumen atau pembeli minta, karena itu kebanyakan mereka menyesuaikan dengan harga atau jumlah uang yang ada. Nah, di sini untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, di sini ada kolom antara harga dan permintaan. Nah, di sini suatu barang memiliki harga 6.000, tapi permintaannya hanya 4. Ketika turun, suatu barang tersebut turun menjadi 4.000, maka permintaannya akan naik juga menjadi 6. Turun lagi menjadi 2.000, maka bertambah lagi permintaannya menjadi 8. Karena para pembeli itu karena harganya menyanggupi para pembeli. Turun lagi menjadi 1.000, maka permintaannya semakin banyak, yaitu dengan 10 permintaan. Yang tadinya harganya 6.000, permintaannya 4, ketika harga turun menjadi 1.000, permintaannya 10. Jadi harga itu sangat mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Ini ada kurva permintaan sesuai dengan di tabel tadi, di mana harga 6.000 itu di 4, harga 4.000 itu di 6, harga 2.000 itu di 8, dan harga 1.000 itu di 10. Maka kurvanya itu turun. Kurva permintaannya itu turun. Nah, di sini ada fungsi kurva permintaan. Nah, fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan A kurang BP. Nah, di mana QD itu adalah jumlah produk yang diminta, sedangkan A itu konstantanya, yang B koefisien, dan yang P itu adalah harga produk. Nah, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan dengan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1, di mana P1 itu adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, yang Q1 adalah jumlah yang diminta atau diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga, sedangkan Q itu adalah produk, ya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu pada saat harga 15.000, permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah. Setiap kenaikan harga sebesar 1.000, permintaannya turun 500 buah. Berdasarkan data tersebut, bagaimanakah fungsi permintaannya dan gambarkan grafik fungsi permintaannya. Nah, di sini kita buat tabel yang pertama, yaitu harga 15.000, permintaannya itu 4.000. Nah, yang kedua, ketika harganya naik 16.000,
maka permintaannya sebesar 3.500. Nah, ini sudah sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga mengalami kenaikan, jadi ini mengalami kenaikan ya, jadi 15.000 menjadi 16.000. Nah, jadi fungsi permintaan itu rumusnya P sama dengan A kurang BQ atau QD sama dengan A kurang BP. Nah, untuk menghitung fungsi permintaan, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu P kurang P1 bahagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibahagi dengan Q2 kurang Q1. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Di sini yang menjadi P1 adalah 15.000, yang menjadi P2 adalah 16.000. Yang menjadi Q1 adalah 4.000, yang menjadi Q2 adalah 3.500. Ini kita masukkan P1 yaitu sebesar 15.000. Kemudian P2-nya 16.000. Kemudian di sini ada Q1 sebesar 4.000. Kemudian Q2-nya adalah 3.500. Oke, selanjutnya kita hitung P dikurangi 15.000 dibagi dengan 16.000 dikurangi 15.000 sama dengan 1.000 rupiah. Kemudian Q kurang 4.000 dibagi dengan 3.500 kurang 4.000. Kemudian dari perhitungan ini kita kalikan silang, yaitu min 500 dikalikan P min 15.000 dan yang 1.000 dikalikan dengan Q min 4.000. Jadi nanti hasilnya min 500 dikalikan P min 15.000, hasilnya adalah min 500 dalam kurung P min 15.000 dan yang 1.000 dikalikan dengan Q min 4.000 adalah 1.000 dalam kurung Q min 4.000. Dari perkalian ini kemudian kita hitung selanjutnya adalah min 500 dikalikan P min 15.000, ini kita kalikan satu persatu, yaitu min 500 dikalikan P itu hasilnya min 500P. Kemudian min 500 dikalikan min 15.000 maka hasilnya adalah plus 7.500 sama dengan 1.000 dikalikan Q, hasilnya adalah 1.000 Q. Kemudian 1.000 dikalikan 4.000 maka hasilnya adalah 4 juta. Nah, ini bisa kita pindah, jadi nilai 7.500.000 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga kalau pindah ruas nanti tandanya akan berubah menjadi negatif. Karena kalau positif pindah ruas itu maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya min 500P sama dengan 1.000 Q kurang 4 juta kurang 7.500. Kemudian kita jumlahkan min 500P sama dengan 1.000 Q 1.000 Q itu 4 juta dikurangi 7.500, hasilnya adalah min 11.500. Kemudian mengetahui berapa banyak dalam P itu sama mengetahui berapa banyak dalam P sama dengan yaitu 1.000 Q kurang 11.500 bagi dengan min 500. Jadi karena ini perkalian, maka kalian pindah ruas ini menjadi pembagian, sehingga P sama dengan 1.000 Q kurang 11.500 dibagi dengan min 500. Sehingga hasilnya adalah P sama dengan min 2Q. Jadi 1.000 Q dibagi min 500 adalah min 2Q. Kemudian min 11.500 dibagi min 500 hasilnya adalah plus
23.000. Sehingga hasilnya P sama dengan min 2Q tambah 23.000. Atau kalau kita mencari persamaan dalam bentuk Q itu sama dengan, maka dari angka yang 4 juta ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka hasilnya adalah min 500P ditambah 11.500.000 sama dengan 1000 Q. Sehingga Q adalah jadi yang sebelah kiri ini kita bagi dengan angka 1000, sehingga Q sama dengan min 500P tambah 11.500.000 dibagi 1000. Hasilnya min 500P dibagi 1000 adalah min setengah P. Kemudian 11.500.000 dibagi 1000 adalah 11.500.000. Nah, terus gambar grafik fungsinya seperti ini, dan ini adalah grafik fungsi permintaannya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.